Ngobras. Ngobrol bareng Ustadz. Ukur, rapikan, amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kembali lagi di podcast Ngobras, ngobrol bareng Ustadz, spesial edisi menjelang berbuka. Sahabat filah, pernah nggak ketika kita puasa kemudian tiba-tiba gusi berdarah? Atau misalnya tiba-tiba mimisan. Nah itu gimana kalau misalkan ketelan gitu darahnya, atau darah yang keluar dari hidung masuk lagi gitu. Nah, insya Allah kita akan bahas terkait hal itu, karena mungkin kadang hal yang sepele ini kita suka membuat kita ragu gitu terkait keabsahan dari puasa kita. Nah, alhamdulillah di episode kali ini kembali lagi bersama Ustadz Harfi Firdaus, sudah di samping saya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, tadi sudah kita sampaikan Ustadz terkait pembahasan di episode kali ini terkait darah yang keluar dari gigi ataupun dari hidung itu Ustaz. Mungkin mohon penjelasannya terkait hal tersebut, tapi sebelum itu ada video dulu seperti biasa Ustaz, mohon untuk ditonton terlebih dahulu. Kalau tidak disengaja mungkin tidak. Kira-kira nggak batal, tapi kalau nggak sengaja atau nggak sengaja ketelan ya batal sih. Kalau menurut saya juga nggak batal, karena saya pernah baca, tapi koreksi kalau saya salah, soalnya gusi itu masih termasuk bagian dari tubuh, jadi tidak batal. Tergantung, kalau ketelan batal. Tergantung kecelakaan atau tidaknya. Kalau emang itu kecelakaan bisa membatalkan puasa, tapi jika disengaja itu tidak bisa. Insyaallah cukup variatif nih jawabannya. Enggak Ustaz, mohon dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wasallim. Ikhwan wal akhwat, teman-teman sekalian, berkaitan dengan hukum seseorang yang di siang hari di bulan Ramadan keluar darah dari hidungnya atau gusinya berdarah atau dari anggota tubuh lainnya. Nah, jadi apakah orang yang mimisan, gusinya berdarah ini batal saumnya? Jawabannya tidak. Ya, tidak membatalkan saum, karena dia darahnya keluar dari bagian luar badan. Ya, bagian luar badan, bukan jauf, bukan rongga yang masuk ke dalam rongga, dari rongga perut atau rongga tenggorokan. Nah, adapun kenapa? Tapi kan orang wanita yang haid itu kan keluar darah juga. Nah, haid itu darahnya keluar dari dalam rahim. Ya, bukan dari bagian anggota badan di luar. Gitu. Nifas juga sama. Ya, keluar setelah bersihnya rahim ketika anaknya sudah keluar. Nah, keluarnya dari dalam rahim. Bahkan kalau haid itu keluar dari bagian dalam rahim. Jadi berbeda dengan mimisan, ya beda dengan gusi. Nah, kalau misalnya sekarang sudah tahu, ya itu bukan cuma urusan mimisan dan gusi. Misalnya kita kecelakaan, tangannya berdarah, ini tidak membatalkan saum, keluar dari bagian manapun. Nah, sekarang ada darah di mulut kita atau di gigi kita, maka kewajiban kita adalah membersihkannya, karena hukum darah najis. Ya, kita harus membersihkannya, dan kalau mau sholat maka harus pastikan dulu darahnya bersih dan berhenti. Begitu juga keluar dari hidung, maka dibersihkan. Nah, sekarang jika tertelan, apa hukumnya? Kalau namanya tertelan, maknanya tidak sengaja. Kalau sengaja namanya ditelan. Ya, kalau ditelan maka saumnya batal. Kalau ditelan maknanya sengaja ditelan. Kalau tertelan tidak batal, berdasarkan hadis sahih dari Nabi SAW. Siapa yang makan atau minum dalam keadaan lupa, maka dia tidak batal saumnya. Dalam riwayat lain, fal yutimma saumahu, maka hendaknya dia menyempurnakan saumnya. Jadi saumnya tidak batal kalau dia menelan sesuatu, termasuk makan. Dalam hadis disebutkan man akala aw syariba nasian, siapa yang makan atau minum sengaja lupa, maka sempurnakan saumnya, karena Allah memberikan makan dan minum kepadanya. Gitu. Nah, kalau sekarang sama juga, tadi di mulut kemudian ketelan, ini tidak batal.
Yang berbeda hanya tadi mazhab Malikiyah disebutkan mereka tetap mengharuskan qadha untuk kehati-hatian. Begitu. Jadi teman-teman ya, kalau ada luka di badan, kaki jatuh berdarah, tangan jatuh berdarah, tidak batalkan saum. Gigi berdarah tidak membatalkan saum. Membatalkan saum kalau dimasukkan ke rongga mulut atau ke rongga perut kita, ya melewati tenggorokan, ya atau melewati lubang-lubang yang nanti nyambungnya ke tenggorokan atau ke dalam tubuh melalui lubang-lubang yang terbuka seperti kemaluan, dubur, masukkan obat lewat kemaluan, lewat dubur, begitu. Adapun lewat mulut, lewat hidung ini membatalkan. Tapi kalau lewat telinga, lewat mata ada khilafiyah di antara para ulama. Jumhur mengatakan tidak batal. Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Sudah cukup jelas, Ustaz. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah. Baik, sahabat Filah, dari pembahasan tadi kita pahami bahwasannya apa yang keluar dari tubuh kita yang pertama tidak batal, Ustaz ya. Ya, apabila darah dari anggota badan namun luar, bagian tetap luar. kita harus hati-hati berarti, Ustaz, jangan sampai ditelan dengan sengaja gitu, Ustaz. Berbeda ketika tertelan tanpa sengaja gitu, Ustaz ya. Ya, dimaafkan. Baik, alhamdulillah. Baik, sahabat Filah, semoga pembahasan di podcast kali ini dapat kita pahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan untuk kita bisa lebih hati-hati manakala ketika keluar darah mungkinnya dari gigi ataupun dari hidung, jangan sampai ditelan dengan sengaja ya. Baik, sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin dermawan di bulan Ramadan. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling dermawan melakukan kebaikan, dan kedermawanannya semakin menjadi-jadi di bulan Ramadan sampai beliau wafat. Hadis riwayat muttafaq alaih. Mari ikuti jejak Rasulullah dengan cara salurkan infak, sedekah, zakat terbaiknya melalui. Semoga Ramadan ini dan seterusnya menambah keberkahan bagi rezeki sahabat Filah sekalian. Syukran wa jazakumullah khair. Barakallahu fikum.